programnya silakan nanti Anda untuk eksekusinya Anda gunakan Kaggle ya. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, jadi kita install dulu library-nya itu adalah TensorFlow Lite untuk buatan modelnya. Jadi TensorFlow Lite Model Maker ya. Kita install. Dan library-nya kita impor ya. Oke, nah kemudian Anda di sini kita sudah siapkan datanya ya. Jadi saya di sini menggunakan fruit and vegetable image recognition ya. Jadi di sini Anda lihat settingnya ya. Jadi ini yang kita pakai yang data trainingnya ini ya. Jadi ini Anda masukkan di sini ya. Jadi kalau dilihat ya, jadi silakan nanti Anda bisa ganti dengan data yang berbeda ya. Jadi kalau untuk mahasiswa bimbingan skripsi saya itu menggunakan pisang ya. Jadi ini ada pisang ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi untuk Anda dari yang tersedia itu sudah ada. Kita coba untuk fruit and vegetables ya. Nah, jadi ini image-nya kita load ya sebagai data. Nah, kemudian kita ada split trainingnya. Nah, kemudian ini kita bikin modelnya. Ya. Mungkin agak lama. Ya. Jadi ini kurang lebih sampai epochnya itu 5. Ya, jadi Anda perhatikan di sini ada loss dan akurasi. Ya, jadi kita harapkan akurasinya itu di atas di atas 5 ya. Jadi mendekati ke 0,75 atau kalau bisa ya yang lebih bagus itu menggunakan sekitar 9 gitu ya, 0,9. Kemarin saya nyoba pakai data yang pisang itu akurasinya itu 0,4 ya, sehingga pada saat saya coba gunakan itu ya memang jadi jadi kurang bagus ya, karena deteksinya jadi nggak akurat gitu ya. Nah, ya, jadi kita tunggu. Nah, kemudian kalau sudah nanti kita akan lihat evaluasi. Nah, kemudian nanti kalau sudah ini untuk mengenerate modelnya ya. Jadi nanti kalau sudah selesai sampai tahap ini, nanti ada ada model light dan labelnya ya. Ya, itu Anda nanti keluar dari sini, kemudian Anda unduh. Ya, coba nanti kita lihat di unduhnya ya, sebentar ya. Unduhnya. Ya, jadi ini Anda nanti unduh dua buah file ya. Ada model TF-Lite dan label TXT. Tidak dulu sharingnya ya. Ya. Ya, jadi nanti Anda unduh itu ya, ada model titik TF-Lite dan
model label TXT ya. Anda bisa lihat ya, gimana bisa lihat ininya ya, file-filenya ya. Bisa Pak, bisa. Ya, jadi ini Anda download. Nah, itu yang Anda download. Nah, itu untuk yang Anda hasilkan dari membuat training untuk TensorFlow-nya. Jadi kita ya, jadi karena kita menggunakan mobile net ya, jadi ini model yang kita gunakan. Jadi istilahnya kita transfer learning ya, kita menggunakan yang sudah ada, kemudian kita gunakan untuk model kita sendiri. Ya, ini agak lama. Oke, itu yang pertama. Nah, ini untuk ya, jadi ini untuk membuat modelnya, model dan labelnya. Jadi label itu dihasilkan dari ini ya. Jadi kalau Anda mau bikin data trainingnya, ya, jadi ini mungkin misalnya, ini nanti nama directory ini, nama folder ini akan digunakan untuk sebagai label. Ya. Jadi Anda harus hati-hati ya, sangat jelas ini apa gitu ya. Jadi format untuk data trainingnya akan seperti itu. Ya. Jadi misalnya ini Apple, nah di sini Anda lihat itu bisa sangat banyak filenya. Jadi mungkin 100 ya. Kemarin kita nyoba untuk banana itu, untuk masing-masing banana itu 50 itu ternyata kurang akurat ya, jadi cuma 0,4 ya. Jadi ini untuk data trainingnya. Nah, sedangkan untuk itunya, nah Anda gunakan ini ya. Jadi ini kode yang bisa kita gunakan untuk bikin image classifier di Android ya. Jadi tinggal Anda unduh, kemudian nanti Anda ekstrak. Ya, ini saya tunjukkan sekarang. Ya, jadi kalau misalnya nanti Anda apa? Anda sudah ekstrak filenya, ya. Anda ini ya, Anda ekstrak terus Anda nanti kopikan ya. Jadi kalau saya pakai food vegetables ya. Nah, jadi Anda ekstrak terus ini Anda kasih nama ya, ekstrak foldernya kasih nama. Nah, kemudian label TXT dan model TF Lite-nya itu Anda tempatkan di folder ini. Anda kopikan dari yang Anda unduh itu di posisi seperti ini. Nah, sehingga ini Anda bisa apa ya? Itu Anda gunakan untuk di Android Studio-nya. Ya. Oke. Ya, kemudian sekarang kita lihat ya di nggak kelihatan itunya ya. Ini maaf ini kayaknya kok ya sebentar ya, ini soalnya mau presentasikan saya mau presentasikan untuk Android Studio-nya bisa.
Ya, ya, jadi ya, tadi tampilannya. Ya, jadi ini adalah kalau Anda sudah, jadi Anda, ya saya mungkin ulangi, ini kalau Anda buka Android Studio-nya, ya, jadi Anda tadi dari file, kalau Anda buka Android Studio, saya ulang. Ya, ini Anda bisa open, ya. Ini biasanya agak lama ya karena tidak proses. Oke, ya. Jadi kalau itu ya Anda ekstrak, ya dia nanti akan secara otomatis bisa mengenali kalau itu ada gradle-nya, gitu ya. Jadi misalnya saya itu punya beberapa project, nah di sini saya masukkan di situ ada yang saya coba pisang, kemudian ini ada fruit vegetables. Nah, jadi Anda bisa buka di situ, ya. Jadi tinggal buka, maka nanti akan otomatis muncul seperti ya gradle-nya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ya videonya. Nah, ini ada apa? Manifestnya, ya. Jadi ini adalah informasi apa yang Anda bikin ya. Jadi label, icon, ya, round icon, theme-nya apa, ya, dan segala macamnya. Nah, ini adalah manifestnya. Nah, untuk misalnya Anda mau ganti nama label, Anda lihat di value script-nya. Ya, ini Anda lihat ini ada macam resource-nya ya. Jadi di sini Anda bisa mengganti ya. Kalau itu Anda mau ganti beberapa isu di situ ya, labelnya mau dikasih nama apa misalnya ya. Nah, itu bisa dilihat di situ di minmap ini ya. Minmap stringnya. Kalau yang ini adalah gambar-gambarnya. Ya. Jadi ini minmap untuk value stringnya. Ya, jadi ini Anda misalnya di sini, ya, Anda bisa image apa ya, namanya itu mau Anda apa ya. Jadi ini misalnya deteksi untuk buah dan sayuran, itu Anda bisa ganti di situ. Jadi nanti mungkin akan di nama aplikasi yang di depan itu akan dinamai deteksi buah dan sayuran. Nah, jadi itu. Jadi ini asetnya sudah Anda lihat di sini ada asetnya, itu adalah label dan model TF Lite-nya. Ya. Nah, kalau sudah tinggal Anda build ya. Ya, tinggal Anda build APK-nya. Nah, ternyata maka dia akan proses. Nah, ini mungkin tergantung laptop Anda. Ya, jadi saya berharap mungkin minggu depan Anda sudah bikin video, coba Anda bikin aplikasi ini gitu ya. Jadi contohnya seperti apa ya. Jadi saya itu setidaknya berharap ini kan bisa untuk modal Anda bikin skripsi gitu ya. Jadi silahkan untuk sementara ini kayak bimbingan saya itu ya pokoknya misalnya mendeteksi pisang, mendeteksi jenis tanah dan segala macam itu masih bisa gitu ya. Karena ini kan masih baru. Ya. Jadi kalau bikin aplikasinya seperti ini tapi teorinya tetap menggunakan yang convolutional neural network ya. Jadi nggak boleh langsung ini karena kalau seperti ini ya sebenarnya terang begitu ini APK-nya jadi ya Anda di sini di apa ini ya APK build output APK debug. Nah, ini Anda sudah jadi APK-nya. Nah, ini tinggal Anda kopikan ke HP Anda, maka nanti aplikasinya sudah jadi
bisa untuk mendeteksi buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada sesuai dengan yang Anda training. Oke. Ya, jadi Anda lihat di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi saya berharap untuk pertemuan kali ini saya bisa, Anda nanti mungkin saya unggah juga di YouTube videonya. Silakan Anda mencoba membangun apa istilahnya suatu aplikasi berbasis Android untuk mendeteksi buah-buahan dan sayuran. Ya, jadi memang kita menggunakan model yang sudah ada, setidaknya Anda tahu dulu ya konsepnya, cara kerjanya, sehingga nanti kalau Anda mau bikin aplikasi yang baru ya tinggal untuk sementara Anda bisa mengubah datanya dulu, tidak usah kodenya dirubah dulu. Ya. Jadi untuk semester ini pun mahasiswa bimbingan saya skripsi, ya pokoknya Anda tahu konsep CNN dulu, bikin model, kemudian bikin aplikasi deteksi. Ya. Karena kalau sampai merubah segala macamnya ya mungkin cukup sulit ya, karena pertama ya Anda harus tahu konsep, kemudian bisa menjelaskan aplikasi. Nah ini kan kalau untuk seseorang yang baru belajar mungkin terlalu berat. Ya, jadi ini, nah ini Anda lihat ya, ini mungkin butuh waktu ya. Ya, jadi ini Anda lihat di sini udah akurasinya itu 0,8 ya, jadi itu lebih bagus ya. Kemarin soalnya saya nyoba yang pisang itu 0,4 gitu ya. Nah itu apa jelek gitu ya, karena kalau pada saat dicoba kecenderungan untuk mendeteksi objeknya jadi salah. Kita lihat loss akurasinya. Ya mungkin butuh waktu ya. Oke, mungkin untuk sambil nunggu ini, karena ya kalau memang setiap kali susahnya neural network ini, kalau setiap kali kalau mau benar-benar mendemokan itu butuh waktu ya. Jadi prosesnya pasti agak lama ya, tidak bisa tersebut langsung keluar hasil. Ya, jadi silakan nanti kalau bisa ya setiap ini Anda coba ya, silakan mencoba untuk nanti terus divideokan gitu ya. Di harapan saya setidak-tidaknya di kuliah ini Anda bisa punya gambaran untuk bikin aplikasi berbasis Android ya, karena itu mungkin lebih fleksibel dibandingkan kalau kita bikin sistem aplikasi berbasis web ya. Sebenarnya bisa pakai TensorFlow.js ya, cuman mungkin kan agak repot ya karena harus mengunggah dan segala macam. Kalau ada aplikasi Android kan begitu install itu bisa digunakan di HP Anda ya. Jadi salah satu target ya yang saya harapkan bisa tercapai di kuliah ini, Anda bisa membangun contoh aplikasi ini ya, walaupun mungkin Anda pakai dataset yang ada tersedia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, ini laptopnya kuat nggak itu untuk menjalankan Android Studio? Halo? Buat para mahasiswa ini memang kemarin saya ada keluhan gitu ya dari mahasiswa itu untuk kuliah yang aplikasi mobile, karena kalau laptopnya cuma memorinya 2 GB, apalagi itu mungkin Intelnya agak lama gitu kan nggak kuat Android Studio ya, jadi Android Studio-nya minimal 4 GB ya memori RAM-nya. Kalau cuma 2 GB nanti kayaknya nggak jalan gitu. Nah, ini mungkin dari sisi mahasiswa gimana? Ada kesulitan nggak untuk Android Studio-nya? Sementara masih bisa, Pak. Cuma mungkin agak lama.
Udah nyoba install? Udah pernah dulu sama Pak Edi Nur. Untuk build-nya gitu bisa ya? Bisa Pak, kalau cuma sederhana. Dulu pernah buat Bluetooth. Oh, yang koneksi Bluetooth ya, makanya silakan mungkin nanti kerjasama ya, karena sekali lagi kayak tadi saya bilang, Bluetooth itu butuh resource yang cukup besar gitu ya. Nah, susahnya kan kalau nggak punya gitu ya. Kemarin kan karena online, kuliah online, kalau mahasiswanya nggak punya laptop yang cukup memadai ya memang jadi susah. Coba saya lihat dulu di Kaggle-nya. Oke, Anda lihat di sini ya, akurasinya 0,7587 ya, lumayan lah ya. Jadi di atas 0,7. Nah, itu jadi nanti Anda bisa lihat apa hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah, ini Anda model ekspor ya. Jadi ini diekspor. Di dalam sana aja lagi. Nah, buka baru aja. Di bawah. Itu di bawah dekat gula itu di meja. Kenapa? Ya. Ya, jadi Anda lihat di sini, ini ada dua file, ya, label txt dan model. Dari hasil ini, kita dapat dua file ini ya. Jadi Anda tinggal nanti download, ya, kemudian nanti dipindahkan ke folder yang mungkin tadi saya sudah tunjukkan. Jadi ini diunduh, kemudian dimasukkan ke folder di sini. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengan demikian maka kita nanti bisa melakukan training ini, model dan labelnya ini bisa digunakan oleh. Jadi ini ya, tidak. Ya, jadi dari Anda download terus nanti Anda masukkan di sini. Jadi Anda unduh dulu source code-nya itu, ya, kemudian ini Anda masukkan di folder ini untuk Anda sebagai model dari aplikasi Android Anda. Nah, ya, jadi sebenarnya ada yang kemarin saya sudah coba contoh dari hasil kemarin itu ada di sini, itu ada APK ya. Enggak salah ada APK-nya di sini. Ya, jadi ini adalah yang saya buat untuk fraud detection ya. Jadi aplikasi Android-nya. Ya, jadi silakan Anda tidak perlu untuk laporannya, Anda bikin video aja, video pendek pakai Android apa? Ya, jadi ini di sini untuk ada APK-nya. Untuk code-nya tadi sudah ada ya. Jadi code TensorFlow-nya ini adalah ini, ada unduh kemudian ada ekstrak. Nah, ini kemudian contoh aplikasinya. Ya, jadi saya berharap mungkin minggu depan Anda sudah bisa mencoba gitu ya, membangun aplikasi Android-nya. Jadi
oke pakai yang fruit ini aja sama aja, yang penting Anda bisa step by step-nya ya, bisa membangun dari suatu image gitu, kemudian kita bikin model, dari model kemudian kita kopikan untuk bikin aplikasi di Android-nya. Jadi dengan demikian paling tidak Anda tahu cara langkah kerja sistemnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini video ini saya rekam, nanti mungkin step by step-nya mungkin ada bisa saya unggah di YouTube, jadi mungkin Anda bisa lihat gitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda nanti bisa, ya saya harapkan untuk tugas minggu depan Anda sudah bisa bikin gitu ya demonya gitu. Nih, oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, Anda silahkan Anda coba sendiri gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan silahkan nanti Anda confirm ya. Jadi mungkin secara teori mungkin saya tidak menjelaskan, silahkan Anda coba praktekkan gitu ya. Kalau diteorikan nanti yang memang susah memang praktek. Jadi silakan Anda coba. Nah, kemudian saya assignment-nya nanti saya Anda aplikasi yang sudah jadi Anda coba install di HP Anda, kemudian Anda rekam ya untuk menunjukkan bahwa Anda memang sudah berhasil membuat aplikasi Android. Itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Pak, belum. Ya, jadi coba dulu ya. Iya, Pak, coba. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.